Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Miskatul Masabih, bab Isbatu Adzabil Qabri, pasal kedua, hadis nomor 130. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kubiral mayyitu atahu malakani aswadani azraqani." Apabila telah dikuburkan mayat, maka mendatanginya dua orang malaikat yang hitam kedua kulitnya, biru kedua matanya. Yang hitam yang kulit keduanya dan biru mata keduanya. Jadi di sini ada lafaz idza kubiral mayyitu, apabila mayat telah dikubur. Jadi ini bukan kekhususan untuk mayat-mayat yang dikubur saja, tetapi ini hanya sebagai keterangan masa kedatangan malaikat, yaitu apabila telah selesai proses pengebumian. Kalau dikebumikan di laut, selesai diletakkan di laut, sampailah mayatnya ke dasar laut, dikira selesailah pengebumiannya. Apabila mayatnya dibakar, kemudian abunya masukkan di dalam guci, dalam pasu, maka telah disimpan pasunya, maka dianggap telah selesailah pengebumiannya. Mayat dibakar, abunya masukkan dalam pasu, kemudian pasunya disimpan, maka dikira dah selesailah pengebumiannya. Maka datanglah malaikat. Wallahu a'lam. Tapi setiap manusia yang mati kemudian dikebumikan, yang mati baik itu dikebumikan dengan cara apapun, pasti malaikat mungkar nakir akan datang untuk menanyanya. Jadi kemudian di sini digambarkan bagaimana rupa bentuknya malaikat yang mendatangi mayit tadi. Kulitnya hitam, matanya biru. Ini menggambarkan, nak bagi tahu betapa seramnya malaikat maut ini. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana kalau ada orang hitam, matanya biru. Ini sangat, mata merah pun dah seram. Ini apabila mata biru menyala dengan ganasnya, dengan sarangnya, dengan garangnya, dengan seramnya, maka sangat mengerikan. Yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakiru. Jadi yang satu namanya malaikat mungkar, yang lain, yang satunya lagi namanya malaikat nakir. Inilah namanya yang kita pelajari dalam kitab Aqidatul Awam, 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui. Di antaranya adalah mungkar, nakir, malaikat yang akan datang pada mayat dalam kubur. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli. Kemudian malaikat mungkar nakir tadi bertanya kepada mayit, bagaimana pendapatmu tentang laki-laki ini? Jadi seperti hadis yang terdahulu, yang dimaksud dengan lelaki ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya dibawakan kepada mereka jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ruhnya sekali. Ada kalanya, ada ulama mengatakan yang ditunjuk itu adalah hanya gambarannya saja. Wallahu a'lam. Fayaqulu huwa abdullahi wa rasuluhu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka
mayit tadi telah menjawab, dia adalah hambanya Allah, utusannya Allah. Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Kalau orang dalam hati ada iman kepada Allah dan Rasulnya, dalam kehidupan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia sangat mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada getaran, ada chemistry. Nah, ada cinta dalam hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani, maka kedua malaikat tadi berkata, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina summa yunawwaru lahu fi. Jadi kemudian kedua malaikat tadi berkata, kami sebenarnya sudah tahu sesungguhnya engkau akan mengatakan perkara ini. Jadi malaikat itu bertanya hanya sekedar formalitas saja. Malaikat tak tanya pun dia udah tahu. Kemungkinan diberitahu oleh Allah, kemungkinan mereka ini tahu bahwasanya mayit akan menjawab dengan jawaban yang betul, dikarenakan para malaikat ini melihat tanda-tanda kesolehan yang ada pada mayit. Wajah mayit bersinar, yang wangi, nampak tanda-tanda kesolehan dalam tubuh mayit itu. Wallahu a'lam. Diriwayatkan dalam hadis yang lain bahwasanya malaikat mungkar nangkir nih kalau nak tanya orang-orang beriman ini, dia minta maaf, menghormati, respect, minta maaf, menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun. Kalau yang ditanya itu orang beriman, orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun dah tahu jawabannya. Macam PM ke, menteri besar ke, menteri ke, nah naik flight, orang-orang immigration, orang-orang immigration, pegawai-pegawai immigration dekat airport dah tahu ini menteri besar. Cuma dia kena lalu juga scan detektor tuh, kena cek juga. Pegawai immigration tuh tahu yang dia ini orang besar, orang dimuliakan, memang tak akan buat benda salah, tetapi pegawai immigration tetap juga kena buat prosedur, formalitas pengecekan. Maka sebelum dia pegawai immigration itu cek, maka pegawai immigration itu pun, petugas yang cek tadi pun minta maaf, Datuk Tan Sri, jalankan tugas. Macam itulah kira-kira mungkin dalam kubur nanti kalau mungkar nangkir itu nak tanya orang-orang beriman. Kemudian summa yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an fi sab'ina. Kemudian kuburnya akan diluaskan 70 zira'. 70 depa. Tujuh puluh depa persegi. Tapi ini 70 depanya akhirat, bukan 70 depanya
dunia. Wallahu a'lam. Apakah 70 depannya akhirat itu sama ke dengan 70 depannya akhirat, tak tahu. Wallahu a'lam. Karena dalam hadis-hadis diceritakan kan banyak orang yang itikaf satu malam di masjid akan dijauhkan dari neraka sejauh 3 parit. Yang kita tahu parit raja, parit sulung. Maka para sahabat bertanya, satu parit itu berapa ya Rasulullah? Kita ingat macam satu parit itu mungkin antara parit raja dengan parit sulung lah mungkin kan. Tapi ternyata apa kata Rasulullah SAW? Satu parit itu jauhnya adalah antara langit dan bumi. Satu parit itu jaraknya antara langit dan bumi. Jadi tak sama ukuran parit di dunia dengan parit di akhirat. Maka begitu juga kalau dikatakan di sini 70 zira, 70 hasta, maka tidak sama hasta dunia dengan hasta akhirat. Wallahu a'lam. Yang jelas sangat luas sekali. Dalam hadis yang lain diriwayatkan kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Sejauh mana mata memandang, seluas itulah kuburnya. Summa yunawwaru lahu fihi summa yuqalu lahu nam fayaqulu arad. Kemudian kuburnya akan disinari, diterangi. Kuburnya orang beriman tidak akan gelap gulita. Kuburnya orang beriman akan terang benderang dengan cahaya. Di antara amalan yang boleh menjadikan kubur kita terang benderang adalah sholat tahajud dan amalan-amalan yang lainnya. Summa yuqalu lahu nam fayaqulu arji'u ila ahlihi fa akhbiruhum. Maka dikatakan kepada malaikat tadi, tidurlah kamu. Dah selesai pemeriksaan, sekarang awak boleh rehat. Tidur itu adalah salah satu jenis daripada istirahat, rehat. Jadi orang beriman ini kematian itu adalah rehat. Dunia ini tempat berjuang, tempat berkorban, tempat bersusah payah. Nak tidur, nak rehat kat kubur. Jadi kalau kita hari-hari mengaji, menghafal, penat dengan program madrasah, pagi sampai petang, sampai malam, program tak henti-henti, memang dunia ini untuk tempat berpenat-penat. Jangan sekali-sekali berpikir, hari ini cuti, aku nak tidur panjang, aku nak membongkang sampai siang. Ini bukan sifat orang beriman. Dunia ini tempat berpenat-penat. Nak rehat, tempatnya di kubur. Nak tidur, di kubur. Dunia ini tempat kita mengumpulkan amal, berlumba-lumba, memperbanyak amal, sehingga nanti di kubur boleh tidur. Kalau di dunia sibuk tidur, nanti di akhirat sampai kubur menyesal. Amalannya sedikit, tak cukup untuk rehat, tak cukup untuk bekal rehat dekat akhirat. Menyesal nanti. Menyesal dunia, masih ada kesempatan lagi. Menyesal akhirat, tak boleh balik lagi ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami dah tengok, wa sami'na, dan kami telah dengar. Dah tengok bagaimana kehidupan akhirat. Apa yang diperlukan di kehidupan akhirat. Apa yang sangat bermanfaat di kehidupan akhirat. Wa sami'na, dan kami telah mendengar. Farji'na, maka kami mohon, kembalikanlah kami ke dunia. Ini perkataan orang-orang yang sudah sampai akhirat.
yang menyesal dengan amalnya yang sedikit di akhirat. Farji'na ya Allah, kami mohon kembalikanlah kami ke dunia ya Allah. Na'mal solihan, supaya kami boleh beramal soleh. Ini yang bermanfaat di akhirat itu hanya amal soleh. Jadi orang-orang yang amal solehnya sedikit, dia akan menyesal, sehingga dia akan meratap, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikembalikan ke dunia, walau hanya 1 menit saja, walau hanya untuk sekedar mengucapkan subhanallah. Betapa berharganya 1 subhanallah nanti di akhirat. Hari ini kita ada masa, ada peluang untuk bukan hanya ucapkan 1 subhanallah, berjuta-juta subhanallah kita buat hari ini. Jangan sampai hari ini jangan sampai tidurnya kita hari ini menyebabkan penyesalan kita di akhirat, sehingga di akhirat tak boleh tidur. Macam mana boleh tidur kalau datang malaikat mengazab? Barang siapa menjadikan dunia sebagai puasa, maka kematian menjadi hari raya. Di dunia sibuk bekerja untuk akhirat, sampai kubur terima gaji. Fayaqulu arji'u ila ahli fa akhbiruhum. Maka mayit tadi memohon kepada malaikat, tolong bagi tahu keluargaku tentang betapa seronoknya sekarang aku kat dunia. Cerita dalam surat Yasin. Alangkah baiknya seandainya ahli keluargaku mengetahui apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadaku. Nah, ahli kubur, mereka tuh sebagaimana kita kat dunia ini selalu suka untuk share kebaikan, ada benda-benda viral yang bermanfaat dekat Facebook, dekat WhatsApp, kita pun ingin orang lain, terutama saudara mara untuk mengetahuinya. Maka ahli kubur tu pun, dah sampai kubur pun, dia berpikir bagaimana ahli keluarganya boleh mengetahui kabar gembira yang dialaminya. Inilah, kalau di dunia ada fikir umat, ada fikir kebaikan untuk umat, dai-dainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memikirkan kebaikan untuk umat, maka sampai akhirat fikir ini pun tak akan hilang. Tapi kalau kat dunia tak ada fikir kebaikan untuk umat, tak ada fikir untuk memberikan kebaikan kepada umat, sibuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, hidup nafsi-nafsi, aku, engkau, engkau lapar, itu masalah engkau, janji aku kenyang. Orang yang macam ini nanti dekat akhirat pun dia tak akan sempat untuk berpikir untuk memikirkan orang lain. Karena apa? Dia sibuk dengan azabnya dia sendiri. Tapi orang yang di dunia sibuk memikirkan kebaikan untuk orang lain, maka nanti sampai kubur pun dia masih akan, maka nikmat pikir umat itu akan masih ada, masih kekal. Tolonglah sampaikan pada keluargaku bahwasanya aku di dunia ini telah, di akhirat, di kubur ini telah mendapatkan banyak nikmat. Kalaulah mereka tahu tentang nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadaku dikarenakan amal-amal soleh yang telah aku lakukan di dunia, niscaya mereka akan lebih bersemangat untuk beramal soleh. Inilah fikir ahli kubur tadi. Fikirnya dai. Dan sampai kubur pun fikir itu akan tetap dibawa. Tapi kalau di dunia tidak ada fikir umat, maka sampai kubur dia tidak akan sempat memikirkan orang lain karena dia sibuk dengan azabnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Fayakulani nam kanaumatil arus. Maka kedua malaikat tadi berkata, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Jadi apakah semua orang soleh yang ada di kubur itu tidur? Ini hanya perintah. Sudah tidur saja. Seperti tidurnya pengantin baru. Ini perintahnya malaikat kepada ahli kubur. Jadi apakah
mayat itu akan tidur atau tidak itu berpulang pada mayat. Karena dalam hadis yang lain ada diceritakan bahwasanya nanti orang-orang soleh dalam kuburnya akan didatangi bidadari. Bidadari akan datang. Tak sabar mayat nih nak peluk bidadari. Mayat itu pun telah bangkit nak peluk bidadari itu lari. Akhirnya mayat itu kejar dan tarik bidadari itu, sangkutlah. Ketika mayat tadi tarik bidadari itu sangkut ke kalung manik-manik, kalung mutiara bidadari tadi. Karena ditarik putus. Karena putus, akhirnya bidadari sedih. Kalungnya putus. Maka mayat tadi merasa bersalah, kutip, Allah a'lam, kutip manik-manik tadi tak habis lagi, sangka kalah dari tiup. Maknanya orang soleh itu dalam kubur itu mereka menikmati kuburnya sehingga tak terasa, walaupun itu adalah ribu-ribu tahun. Jadi dikatakan dalam hadis yang lain, dalam kubur tuh 50.000 tahun. 50.000 tahun masa yang lama. 50.000 tahun masa yang lama. PKP 3 bulan dah nak gila. Banyak yang stres. Sampai kerajaan sediakan layanan khusus untuk orang-orang yang depresi. Bagi konseling orang-orang yang depresi. 3 bulan dalam rumah tuh tak seorang, ada anak, ada istri pun boleh depresi. Macam mana kalau 50.000 tahun dalam kubur? Kalau bagi orang yang tak soleh, orang yang mendapatkan azab dalam kubur memang siksa yang sangat panjang. Tapi bagi orang soleh yang kuburnya dipenuhi dengan kenikmatan, 50.000 tahun itu waktu yang sebentar, tak terasa dah habis, dah lewat. Macam kita malam pertama tuh habis isyak masuk bilik, semang-semang kejap dengan bini, tiba-tiba dah azan, tak sedar, dah azan subuh. 1 malam tak terasa. Mengapa tak terasa? Karena malam itu dipenuhi dengan keindahan, kebahagiaan, kenikmatan. Macam itulah ahli kubur. Walaupun 50.000 tahun tak terasa, karena apa? Sedap. Nikmat, bahagia dalam kubur itu. Inilah makna daripada nam kanaumatil arus. Kalaupun tidur, yang kejut tuh orang yang kita cintai. Kalaupun tak tidur, tak terasa. Tidur pun 50.000 tahun terasa sekejap. Alladzi la yuqidhuhu illa habbu ahlihi ilaihi, yaitu pengantin baru yang tidak akan mengejutkan tidurnya kecuali orang yang paling dicintainya, yaitu istrinya. Hatta yab'asahu Allahu min madja'ihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dari tempat pembaringannya, kuburnya itu. 50.000 tahun tak terasa. Wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaquluna qawlan wa qultu mislahu la adri. Maka adapun apabila orang itu adalah orang munafik, yaitu benar-benar munafik yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang munafik yang hidup di zaman Nabi, walaupun mereka di dunia mengenali Nabi, tetapi karena dalam hati mereka tidak ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, maka ketika dikubur mereka tidak mengenali Nabi. Jadi kenal atau tidaknya dengan Nabi SAW ini adalah cinta dalam hati. Siapa yang ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW dalam hatinya, maka dia akan mengenali Nabi SAW di kuburnya. Walaupun dia di dunia tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tetapi walaupun di dunia dia mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik Madinah, mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati mereka, maka ketika sampai kubur mereka lupa, tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang mereka katakan?
Fakul kok yaquluna qalan fakultu mislahu la adri. Mereka para orang-orang mengatakan satu ucapan, maka aku pun mengatakan ucapan yang sama. La adri, aku tidak tahu. Walaupun di dunia sebetulnya mereka kenal, tapi karena tidak ada kecintaan dalam hati mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikubur dah tak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting. Bagaimana untuk mendatangkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia bersamaku di dalam surga. Walaupun di dunia tidak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimaksud dengan menghidupkan sunnah? Menghidupkan itu berarti benda itu dulu pernah hidup kemudian mati. Kemudian kita hidupkan. Lampu hidup, kemudian ditiup mati. Kemudian kita bagi mancis hidup lagi. Nah itulah. Jadi menghidupkan inilah sunnah-sunnah yang dulu pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditinggalkan oleh umat, kemudian kita hidupkan lagi. Maka itulah maknanya menghidupkan. Jadi ada amal-amal agama yang sebetulnya adalah amal agama, tapi karena sudah lama ditinggalkan oleh umat Islam, sehingga umat Islam tidak tahu kalau itu adalah amal agama. Sehingga umat Islam menganggap amal itu adalah sangat asing. Jenggot, ini sunnah Nabi. Tapi karena umat Islam sudah lama tak hidupkan jenggot, awal-awal dakwah dulu, ketika ada orang pakai jenggot, maka dia panggil dengan kambing, macam burdah. Ini sunnah Nabi. Tapi karena sudah ditinggalkan lama oleh umat Islam, sunnah ini menjadi mati, sehingga ketika ada orang pakai burdah dikatakan ninja. Silaturahmi, ziarah rumah-rumah, bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ajak makmurkan masjid, ajak mengamalkan agama dengan sempurna, ajak mendakwakan agama. Inilah sunnah Nabi, semua para sahabat buat. Nabi buat. Dikatakan kalau tapak Nabi berwarna merah, dicat dengan warna merah, maka tidak ada lorong di Mekah Madinah kecuali berwarna merah. Tidak ada pintu yang tidak diketuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan agama. Inilah sunnah Nabi. Tapi karena umat sudah lama tidak amalkan, sudah lama umat tidak buat dakwah dengan cara Nabi seperti ini, maka ketika ada orang datang ke pintu, ngajak orang taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka macam-macam. Bahkan orang-orang alim, bahkan orang-orang yang dianggap sebagai orang alim pun telah menolak perkara ini. Karena terlihat sangat asing. Macam bukan amalan agama Islam. Nah, kalau kita hidupkan lagi, maka kita termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Dan orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi inilah orang-orang yang mencintai Nabi. Bukan hanya orang yang mengatakan aku cinta Nabi, tetapi gaya hidupnya tidak seperti gaya hidup Nabi, fikirnya tidak seperti fikir Nabi, risaunya tidak seperti risau Nabi. Orang yang mencintai Nabi, fikirnya seperti fikir Nabi, risaunya seperti risaunya Nabi. Apa yang dicintainya adalah seperti yang dicintai Nabi. Kecintaan Nabi menjadi kecintaannya, kerisauan Nabi menjadi kerisauannya. Fikir yang dipikirkan Nabi menjadi fikirnya. Maksud hidup Nabi menjadi maksud hidupnya. Jalan hidup Nabi menjadi jalan hidupnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ad'u ila Allah. Mendakwahi orang kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mencintai Nabi, buktikan cinta kepada Nabi, ingin mendapatkan cintanya Nabi, kita kena
ikut jalan hidup Nabi. Apa jalan hidup Nabi? Berbuat dakwah. Fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalika. Maka kedua malaikat tadi berkata kepada mayit munafik tadi, sungguh kami ini sudah tahu kamu akan mengatakan la adri. Fayuqalu lil ardi ilta'imi alaihi. Maka dikatakan kepada bumi, himpitlah orang ini. Fatalta'imu alaihi. Fatalta'imu alaihi fatahtalifu adla'uhu. Maka bumi menghimpitnya. Bumi menghimpitnya sehingga bersilangan tulang rusuknya. Bersilangan tulang rusuknya. Fala yazalu fiha, maka mayit munafik tadi senantiasa seperti itu, senantiasa disiksa, diazab di dalam bumi, di kuburnya, mu'adzibah, dalam keadaan diazab, hatta yab'asahu Allahu min majaihi dzalika, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya dari tempat pembaringannya itu. Munafik diazab 50.000 tahun tanpa azab dalam kubur, seorang-seorang itu sudah azab, apalagi ditambahkan dengan azab yang pedih. Ad'afam mudha'afa, azab yang dilipat gandakan, penderitaan yang sangat menyakitkan. Hari ini kita miskin, susah, 60-70 tahun pun orang tak nak. Hari ini kenapa budak-budak diantar sekolah rendah? Kenapa budak-budak dipaksa pagi-pagi kena berangkat pergi sekolah? Masih ngantuk, pukul 5 pagi kena bangun pergi sekolah. Hari-hari, bukan sehari dua, hari-hari. Bukan setahun 2 tahun, 6 tahun sekolah rendah saja. Tambah lagi SPM 5 tahun. Dah SPM masih sambung lagi. Istiqomah hari-hari pergi sekolah. Untuk apa? Supaya pandai. Pandai apa? Pandai cari uang. Supaya tidak jadi orang miskin. Begitu banyak pengorbanan yang telah kita buat selama bertahun-tahun supaya apa? Tidak jadi orang miskin. Supaya tidak jadi orang miskin. Karena pemahaman kita menjadi miskin 60-70 tahun itu adalah satu penderitaan yang sangat besar, kehinaan yang sangat besar. Padahal orang miskin itu masih makan nasi juga, makan ayam, makan sayur. Orang miskin masih menikah juga, berkumpul dengan anak istri, punya rumah juga kadang-kadang. Orang miskin tidak dipukuli setiap hari. Orang miskin tidak dimasukkan ke dalam penjara, kecuali dia telah melanggar peraturan. Kalau dia tidak melanggar peraturan, orang miskin tidak akan dipenjara, tidak akan dipukuli setiap hari. Hidup seperti biasa, masih ada kebahagiaan, tapi kita pun ketakutan. Dan kita berusaha sekuat tenaga untuk menghindari menjadi orang miskin. Mengapa kita tidak takut dengan siksa kubur, azab kubur 50.000 tahun? Dipukuli setiap hari, tidak ada makanan, sendirian. Kemiskinan di dunia ini tidak ada bandingnya dengan penderitaan azab kubur. Ad-dunya zillul akhirah. Dunia ini bayang-bayang akhirat. Penderitaan, kehinaan dikarenakan kemiskinan hidup di dunia 60-70 tahun ini hanya seperti bayang-bayang bila dibandingkan dengan penderitaan, kehinaan yang sebenarnya dikubur dengan azab kubur. Nah, begitu mengerikannya azab kubur ini sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita supaya berdoa minta perlindungan daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika
min adzabin nari wa min adzabil qabri. Maka sebagaimana kita takut untuk menderita di dunia ini, maka sebaiknya kita juga buat usaha yang lebih besar, lebih sungguh-sungguh untuk menghindari penderitaan dalam kubur. Apa yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.